Oke, kita mulai. Selamat siang, Ibu. Selamat malam. Saya Octavius Susodo dengan NIM 64-200-838 ingin mempresentasikan tentang pengaruh strategi motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap peningkatan kinerja karyawan PT Bank Sentral Asia KCU Mataram terbuka. Di sini ada bab 1 pendahuluan. Terdapat latar belakang, lalu rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, dan sistematika. Terus di sini ada bab 2, tinjauan pustaka, deskripsi konseptual yang pertama. Itu bagian dari laporan penelitian yang berisi berbagai konsep teori yang relevan dengan tema penelitian. Lalu kedua adalah penelitian relevan. Berisikan tentang penelitian orang lain yang dijadikan sebagai sumber atau bahan dalam membuat penelitian. Lalu ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah jalur pemikiran yang dirancang berdasarkan kegiatan yang hendak dilakukan peneliti. Lalu ada hipotesis, adalah dugaan atau pernyataan sementara untuk digunakan menyelesaikan suatu permasalahan dalam penelitian. Lalu bab 3 adalah metode penelitian. Desain penelitiannya itu penulis menggunakan pendekatan kuantitatif, saya sendiri. Lalu populasi dan sampelnya terdapat 40, lalu menggunakan rumus Slovin menjadi 36 sampel. Lalu di deskripsi operasional variabel itu ada 10 indikator setiap variabelnya. Lalu teknik pengumpulan datanya kuesioner. Dan teknik analisis data itu terdapat uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik terdapat 5, yaitu uji multikolinearitas, autokorelasi, heterokodesitas, linearitas, dan normalitas. Dan ada koefisien determinasi karena saya mengambil judul yaitu pengaruh. Jadi saya akan mencari koefisien determinasinya, lalu terakhir regresi. Nah, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan saya. Di sini ada deskripsi data, yaitu jenis kelamin laki-laki dan perempuan terdapat 17 orang, yaitu laki-laki sebesar 47,22% persentasenya, dan perempuan 19 orang, yaitu 52,78% persentasenya dari 36. Lalu usianya yaitu 18-20 terdapat 10 orang dengan persentase 27,78%, dan 21-30 orang itu ada 21-30 tahun itu terdapat 26 orang dengan persentase 72,22% dari 36%. Lalu pendidikan terakhir yaitu ada S1 terdapat 14 orang, D3 1 orang, dan SMA 21 orang. Lalu ada uji validitas dari X1-nya, motivasi kerja. Itu semuanya valid. R hitungnya lebih besar daripada R tabel. R tabelnya itu kita mencari dari tabel di online, yaitu 36 sampel. Jadi R tabelnya itu 0,329. Sorry. Lalu di X2 disiplin kerja sama, semuanya valid, lebih besar dari R tabel. Dan kinerja karyawan juga Y, R tabelnya juga lebih kecil semua, R hitungnya lebih besar, valid semua. Lalu uji reliabilitas, nilai Cronbach alpha-nya itu semuanya variabel, semuanya di atas 0,6.
Jadi reliable. Lalu kita masuk ke uji asumsi klasik. Uji multikolinearitas itu semuanya tidak ada gejala multikolinearitas dikarenakan toleransinya di atas 0,100. Lalu VIF-nya juga di bawah 10, yaitu 6,005. Lalu di uji autokorelasi itu Durbin Watson-nya 1,811 dengan menggunakan rumus kita bisa mencari di online yaitu 1,7. Lalu dimasukkan semuanya. Durbin Watson-nya itu di atas DU dan pokoknya di antara DU dan di bawah 4 dikurang DU yaitu 2,2 itu. Durbin Watson-nya juga di autokorelasi ini tidak ada gejala. Lalu di normalitas juga di situ ada absolut 0,163. Ini kan harus di atas 0,05. Sebenarnya dengan dia ini udah di Smirnov ini udah dijelaskan test distribution is normal, artinya udah normal, jadi nggak harus pusing-pusing untuk mencari, sudah dijelaskan. Uji heterokedasitas juga itu dia punya titik, tidak beraturan, tidak berpola, itu menunjukkan bahwa di dalam uji heterokedasitas ini tidak ada gejala. Lalu ada uji linearitas, dia berbentuk melambung, bergelombang, dan itu menandakan dia tidak memiliki gejalanya. Dia memiliki gejala linearitas. Lalu ada koefisien determinasi seperti yang saya bilang tadi, karena saya mencari pengaruh, jadi yang dicari oleh saya adalah determinasi. Dapat dilihat dari model summary-nya bahwa R square-nya itu sebesar 0,912. Dikali 100% menjadi 91,2%. Ya, artinya variabel motivasi dan disiplin mempengaruhi variabel kinerja, dan sisanya 8,8% itu dipengaruhi oleh variabel lain luar. Lalu regresi, di sini konstannya itu minus 0,112, lalu X1 dan X2-nya itu 0,185 dan 0,804. Saat dicari yaitu terlihat bahwa dengan X2 ditambah maka mengalami kenaikan. Lalu ada pembahasan hasil penelitian bahwa secara bersama-sama motivasi kerja dan disiplin kerja yang baik dapat meningkatkan kinerja karyawan. Lalu implikasi penelitian, hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu untuk menjadi masukan kepada PT Bank Sentral Asia, cabang Mataram KCU untuk meningkatkan kinerja karyawannya. Lalu ada keterbatasan penelitian yaitu waktu penelitian yang dilaksanakan selama penelitian ini. Lalu bab 5 kesimpulannya, penelitian ini membuktikan adanya pengaruh positif dan signifikan antara kinerja karyawan terhadap motivasi kerja dan disiplin kerja. Motivasi kerja yang baik dan disiplin kerja yang dimiliki karyawan dapat meningkatkan kinerja karyawan yang baik pada PT Bank Sentral Asia TBK cabang Mataram KC. Lalu sarannya untuk hasil yang lebih baik, penelitian ini selain menggunakan kuesioner juga menggunakan metode wawancara agar dapat lebih akurat dan untuk dapat mendukung hasil penelitian tersebut. Ya, itu sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.